Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Berjumpa kembali bersama Ibu Desi Arisandi, guru SMP Negeri 10 Tualang dalam pembelajaran PPKN kelas 7. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada hari ini kita akan membahas materi bab 2, yaitu tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan fungsi norma dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan arti penting norma hukum dalam mewujudkan keadilan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat. Kita lihat materi yang pertama, yaitu fungsi norma dalam kehidupan masyarakat. Nah, fungsi norma dalam kehidupan masyarakat itu ada 3. Yang pertama, norma dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Artinya, norma itu memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sosial atau dalam kehidupan sesama anggota masyarakat. Yang kedua, norma dijadikan sebagai sarana untuk menjaga kerukunan masyarakat, di mana norma itu mengatur agar perbedaan-perbedaan dalam masyarakat itu tidak menimbulkan kekacauan. Yang ketiga, norma dijadikan sebagai sistem pengendalian sosial, atau dengan kata lain, bahwa tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan-aturan yang berlaku atau yang disebut dengan norma. Baik, Ananda, kita lanjutkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Apakah Ananda tahu apa itu negara hukum? Ya, negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang berlaku di negara kita. Jaminan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum itu dapat kita temukan di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 27 ayat 1, yang dimana di dalam pasal 27 ayat 1 tersebut dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Nah, berdasarkan bunyi pasal tersebut jelas terlihat bahwa kita sebagai warga negara wajib patuh dan tunduk kepada hukum yang berlaku di negara kita. Selanjutnya kita lihat unsur-unsur negara hukum. Negara hukum itu mengandung 3 unsur. Yang pertama, supremacy of law. Artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seorang warga negara apabila dia melanggar hukum maka harus dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, equality before of law, yang artinya setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya. Dan yang ketiga, human right, yang artinya adanya jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Oke, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah norma hukum. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, salah satunya adalah norma hukum. Tentunya Ananda masih ingat ya, apa itu norma hukum? Norma hukum itu adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat memaksa. Tujuan dari adanya norma hukum ini adalah untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Nah, dalam mencapai tujuannya tersebut, diperlukan adanya alat kelengkapan negara seperti polisi, hakim, jaksa, di mana tugasnya adalah untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu bagi masyarakat yang melanggar hukum. Norma hukum ini memiliki sanksi yang bersifat tegas sehingga pemberlakuannya itu bisa dipaksakan oleh lembaga negara.
Oleh karena itu, norma hukum ini lebih ditaati oleh masyarakat dibandingkan dengan norma-norma lainnya. Norma hukum dapat memaksa seorang untuk mentaati tata tertib yang berlaku dalam masyarakat, dan terhadap orang yang tidak mentaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Selanjutnya kita lihat keadilan. Apa itu keadilan? Keadilan berasal dari kata adil yang diartikan sebagai tindakan yang tidak berat sebelah, atau keadilan juga dapat disebut sebagai tindakan yang tidak sewenang-wenang kepada orang lain. Sedangkan secara hukum keadilan itu berarti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum. Hukum itu menjaga dan melindungi hak-hak anggota masyarakat agar tercipta keadilan. Di depan hukum, tidak ada seorang pun warga negara yang diistimewakan. Semua warga negara, baik itu pejabat negara, warga negara, dan orang asing yang tinggal dalam suatu negara itu wajib mentaati hukum. Dengan demikian, norma hukum berlaku adil bagi semua warga negara tanpa kecuali. Oleh sebab itu, dengan menegakkan hukum, sama artinya kita telah menegakkan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Baik, kita lanjutkan nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama itu ada 3. Yang pertama disebut dengan keadilan distributif, yaitu hubungan keadilan antara negara dengan warga negaranya, dalam arti bahwa pihak negara wajib memenuhi keadilan terhadap masyarakat dalam bentuk memberikan kesejahteraan, bantuan, subsidi yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Yang kedua, keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara negara dengan warga negara, di mana pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga disebut dengan keadilan komutatif, yang artinya adalah bahwa hubungan keadilan antara sesama warga negara, antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya secara timbal balik. Nah, keadilan komutatif ini berlaku antara warga yang satu dengan warga yang lain dalam hubungan bermasyarakat. Oke Ananda, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan, yang pertama bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang ditunjukkan dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, keadilan hukum diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar hukum. Yang ketiga, untuk tegaknya keadilan, pemberian hukuman dilakukan oleh lembaga peradilan. Masyarakat tidak boleh main hakim sendiri. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kamu semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.